lampu ganti puasa. Sejarah panjang kerajaan Paksipa Skalabra, sejarah panjang masyarakat Lampung. Benda-benda peninggalan masa lampau menjadi bukti keberadaan kerajaan Paksipa Skalabra yang kita kenal dengan asal-usul Ni Ulun Lampung. Asal-usul Ulun Lampung atau orang Lampung adalah dari Skalabekha. Skalabekha merupakan sebuah kerajaan yang terletak di puncak Gunung Pesagi. Sekitar abad ketiga, tepatnya tahun 342 Masehi, suku yang pertama kali berada di puncak Gunung Pesagi adalah suku Tumi. Di mana suku Tumi ini menganut paham animisme yang mempercayai kekuatan yang ada pada benda-benda. Dan saat itu mereka mempertuhankan sebuah pohon melasak pampang atau nangka bercabang dua. Konon Lampung ini dahulu di sebelum abad ke-9 telah berdiri sebuah komunitas budaya, sebuah organisasi kemasyarakatan yang mungkin saat ini disebut sebuah kerajaan, yaitu bernama Skalabra. Bentuk daripada organisasi tersebut bisa saja disebut keratuan, kepaksian, kedatuan, tapi untuk terminologi sekarang disebut kerajaan. Kerajaan Skalabra ini adalah merupakan sebuah kerajaan yang tertua di tanah Lampung. Di Lampung ini juga ada sebuah kerajaan yang disebut juga Tulang Bawang. Walaupun sampai sekarang penelitian masih terus dijalankan, tapi kita masyarakat Lampung sangat meyakini ada dua kultur, yaitu dari Skalabra dan dari Tulang Bawang. Raja terakhir daripada Skalabra bernama Ratu Skarmo. Dia adalah cucu daripada seorang raja yang bernama Ratu Sangkan, cucu dari seorang raja yang bernama Ratu Mucabawo. Skalabra, skala adalah titisan, bra adalah dewa, adalah sebuah nama daripada kerajaan kuno tersebut yang berada di tengkuk Gunung Pesagi yang ada di Lampung Barat sekarang ini. Pada abad berikutnya, yaitu sekitar abad ke-12, suku Tumi yang mentuhankan atau menyembah sebuah pohon melaksak pampang didengar oleh Mujahid dari Samudra Pasai Pagaruyung. Kerajaan ini beragama animisme, mempercayai kekuatan-kekuatan yang ada pada benda-benda, roh-roh nenek moyang, kekuatan-kekuatan dinamisme. Yang saat itu mereka pertuhankan adalah sebuah pohon yang bernama Melasa Kepampang. Pada saat sekitar abad ke-12, pertengahan abad ke-13, pada saat persebaran daripada Islam di Nusantara ini, ada yang melewat Gujarat, masuk ke wilayah barat Indonesia, ada yang langsung dari Hidromi. Konon dari Hidromi ke Samudra Pasai. Dari ke Samudra Pasai, berangkatlah keturunan daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Pertama mereka pengislaman di daerah Pagaruyung, Muko-Muko, langsung menengok sebuah kerajaan animisme yang masih berdiri, yaitu kerajaan Skalabra. Pengislaman dari kerajaan Skalabra oleh para mujahid dari Pasai itu akhirnya melahirkan kerajaan Paksipa Skalabra yang disebut Kepaksian Skalabra. Keempat kepaksian yaitu kepaksian Perno, kepaksian Blungu, kepaksian Bejalan Diwai, dan kepaksian Nyerupa. Masing-masing kepaksian mempunyai wilayah
dan kedudukan yang sama. Paksipa Skalabra, wilayahnya untuk kepaksian Belungu di dalam Tambo, mulai dari Kenali, sekarang ini Kecamatan Kenali, terus sampai ke Sumberjaya, perbatasan hampir mendekati Bukit Kemuning. Itu wilayah kepaksian Belungu, mulai Kenali terus sampai ke perbatasan mendekati Bukit Kemuning. Sedangkan kepaksian Pernong, wilayahnya Kecamatan Batu Berak, Suwoh, kemudian zaman dulu itu pertengahan daripada pesisir Tengah Krui, kemudian terus seluruh pesisir selatan. Di sini ada Tenumbang, Ngambuh, Ngaras, Bengkunat, Belimbing, Wainapal. Sampai perbatasan Tanggamus, itu wilayah adat daripada kepaksian Pernong. Mulai dari Makom Selalau di pesisir tengah. Sedangkan kepaksian Nyerupa, mulai dari pesisir tengah di pesisir barat ini, terus sampai perbatasan Bengkulu, yaitu namanya Tebu Tegantung. Seluruh pesisir utara, itu ada wilayah daripada kepaksian Nyerupa. Termasuk Ranau, itu dulu wilayah daripada kepaksian Nyerupa. Dan Liwa, jadi cukup luas, sangat luas kepaksian Nyerupa ini. Terus kita bicara tentang kepaksian Bejalan Diwai. Kepaksian Bejalan Diwai memang tempat wilayahnya kecil, tapi kedudukannya sama. Mereka juga menjadi ratu atau sultan yang memerintah. Kenapa? Karena mereka ikut di dalam perang skala berat pertama, penaklukan suku Tumi. Konon di dalam Tambo disebut sepenengisan Bogang Rakut, sependengaran daripada ayam hutan berkokok. Sekamboran sekali broga kamboh, sekali ayam hutan terbang, itu wilayahnya. Itu hanya simbol, artinya wilayahnya tidak besar, tetapi kedudukan daripada kepaksian Bejalan Diwai sama dengan paksi-paksi yang lain, karena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan duduk sebagai ratu yang jemenong di hejongan. Artinya seorang raja yang duduk dalam kedudukannya. Kedudukan daripada Paksipa ini, kepaksian Bejalan Diwai, tempatnya di puncak, nama tempatnya. Kepaksian Pernong, daerahnya namanya Hanimbung, di Batu Berak sekarang. Sedangkan kepaksian ini Belungu, tempatnya di Tanjung Menang. Tanjung Menang ini daerah Kenali sekarang. Sedangkan kepaksian Nyerupa, tempatnya di Tampak Siring, di daerah Sukau sekarang. Selain mempunyai wilayah, Kerajaan Paksipa Skalabekha juga telah mempunyai aksara Lampung yang dikenal dengan Had Lampung dan dipakai hingga saat ini. Paksipa Skalabekha yang berarti titisan dewa mempunyai lambang sendiri-sendiri seperti lambang yang dimiliki oleh Paksi Buai Pernong, yaitu kijang melipit tebing. Sedangkan Paksipa Skalabekha sendiri mempunyai lambang cambai mak berjunjungan yang berarti sirih berdiri tanpa sadaran. Semenjak suku Tumi ditaklukkan oleh Paksipa Skalabekha, maka resmilah agama Islam sebagai agama yang dianut oleh seluruh rakyat Skalabekha, dan pohon melasak pampang yang disembah oleh suku Tumi dipotong dan dijadikan pepadun. Kini pepadun itu berada di lamban atau rumah Buai Belungu, Kenali Lampung Barat. Di lamban atau rumah ini selain tersimpan 2 buah pepadun yang berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm. Juga terdapat gong emas 18 karat. Dua buah kursi rotan. Empat buah meja batu. Satu buah lemari dan 4 buah meriam. 2 diantaranya berukuran panjang 120 cm
dengan diameter 5 cm. Masih banyak lagi benda-benda bersejarah lainnya yang tersimpan di rumah tua Buai Blungu, Kenali, Lampung Barat. Masih di atas rumah cagar budaya ini, kita dapat melihat silsilah keturunan dari Kepaksian Blungu, yaitu Tamong Pangeran Jaya di Lampung, Muhammad Sapei, gelar Sultan Ratu Pikulun, Muhammad Yusuf Effendi, gelar Sultan Permata Jagat. Adapun benda-benda bersejarah lainnya yang ada di Sekalabekak masih tersimpan di Lamban Gedung Dalom Kepaksian Buai Pernong di Kampung Kegeringan, Kecamatan Batu Bekak, Lampung Barat.